Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranjani Anggreni Wulandari. Di sini saya ingin membahas mengenai keberagaman karakter dan dampaknya. Keberagaman karakter. Keberagaman karakter merupakan sebuah kenyataan yang kaya dan kompleks dalam kehidupan manusia. Setiap individu memiliki sifat, bakat, dan perspektif yang unik, yang membentuk keberagaman yang indah dan menantang. Namun, keberagaman ini juga dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Kasus keberagaman karakter. Di sebuah kelas di sekolah menengah pertama memiliki siswa dengan karakter yang sangat beragam. Ada siswa yang pendiam dan pemalu, ada yang aktif dan suka bercanda, ada yang cerdas dan suka belajar, dan ada yang kurang berminat belajar. Perbedaan keberagaman karakter ini dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran. Siswa yang pendiam dan pemalu merasa kesulitan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Sementara siswa yang aktif dan suka bercanda sering mengganggu konsentrasi siswa yang lain. Siswa yang cerdas dan suka belajar merasa bosan dengan materi yang terlalu mudah. Sementara siswa yang kurang berminat belajar merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Latar belakang kasus keberagaman karakter. Perbedaan keberagaman karakter merupakan hal yang normal dalam kehidupan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan karakter dapat menjadi sumber masalah. Dalam konteks kelas, perbedaan karakter menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran, seperti kesulitan berpartisipasi dalam diskusi, gangguan konsentrasi, dan ketidakseimbangan dalam pemahaman materi. Nah, akibat apabila kasus tersebut tidak ada solusi. Yang pertama, terjadi perbedaan karakter yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam kelas, sehingga siswa akan sulit untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan baik. Yang kedua, siswa yang merasa tidak nyaman akan kehilangan motivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, proses pembelajaran akan terganggu dan kualitas pembelajaran akan menurun karena siswa tidak fokus pada berpartisipasi secara optimal. Nah, adapun solusinya yaitu yang pertama, membangun komunikasi yang baik antara siswa dan guru untuk saling memahami dan menghargai perbedaan keberagaman karakter. Yang kedua, membangun suasana kelas yang inklusif dan nyaman bagi semua siswa. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dengan karakter yang berbeda. Yang keempat, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan karakter dan minatnya. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa keberagaman karakter siswa merupakan tantangan dalam proses pembelajaran. Namun, dengan strategi komunikasi yang baik, suasana kelas yang inklusif, metode pembelajaran yang beragam, dan kesempatan pengembangan potensi siswa, masalah perbedaan karakter dapat diatasi dan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan yang bertanya.
Iya, silakan mulai dari Mbak Suci, silakan bertanya. Mbak Pasya dulu, Mbak Raya. Oh iya, silakan Mbak Pasat, silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, apa dampak negatif yang mungkin timbul jika keberagaman tidak dikelola dengan baik dalam masyarakat? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk jawabannya saya tampung dulu ya. Untuk selanjutnya, silakan Mbak Suci. Tadi sudah dijelaskan mengenai solusi yang salah satunya yaitu membangun suasana kelas yang inklusif dan nyaman bagi semua siswa. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana cara membangun lingkungan yang inklusif dan nyaman bagi semua karakter siswa tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk jawabannya ditunggu dulu ya. Selanjutnya, Mbak Nur Kafida, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, seberapa efektif program pembelajaran tentang keberagaman dalam meningkatkan toleransi dan empati di kalangan siswa? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ditunggu dulu ya jawabannya. Untuk selanjutnya, Mbak Anggi, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana latar belakang budaya dapat mempengaruhi berinteraksi dengan orang lain? Terima kasih sudah bertanya. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, ditunggu dulu ya jawabannya. Silakan Mas Rifanda. Bertanya, bagaimana cara menyikapi keberagaman karakteristik individu khususnya di lingkungan masyarakat? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ditunggu dulu ya jawabannya.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Pasa. Apa dampak negatif yang mungkin timbul jika keberagaman tidak dikelola dengan baik dalam masyarakat? Jika keberagaman tidak dikelola dengan baik, bisa memicu konflik antar kelompok, intoleransi dan diskriminasi, yang menyebabkan melemahkan persatuan dan kesatuan, serta menghambat kemajuan masyarakat. Dampaknya bisa dirasakan dalam berbagai aspek seperti kualitas hidup, ekonomi, dan lingkungan. Apakah bisa diterima untuk jawabannya, Mbak Basa? Iya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Kafida. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, saya menjawabnya nggak urut dari tadi. Pertanyaannya yaitu seberapa efektif program pembelajaran tentang keberagaman dalam meningkatkan toleransi dan empati di kalangan mahasiswa. Program pembelajaran tentang keberagaman dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan toleransi dan empati di kalangan siswa. Namun, efektifannya tergantung pada kualitas program pendekatan yang digunakan, keterlibatan guru, dan dukungan lingkungan. Program yang dirancang dengan baik melibatkan berbagai metode pembelajaran dan materi yang relevan serta menarik akan lebih efektif. Pendekatan yang menekankan pada pengalaman langsung seperti interaksi antar siswa dari latar belakang berbeda akan lebih efektif daripada program yang hanya berfokus pada teori. Guru yang memiliki pemahaman yang baik tentang keberagaman dan mampu menciptakan lingkungan kelas yang inklusif akan sangat berpengaruh. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi toleransi dan empati akan memperkuat dampak program. Meskipun demikian, tantangan seperti intoleransi yang meningkat dan kesenjangan sosial perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Mbak Nur Kafida, apakah jawabannya sudah membantu atau masih belum dipahami atau gimana? Sudah sangat membantu. Terima kasih Mbak Raya. Iya, sama-sama.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi. Pertanyaannya, bagaimana latar belakang budaya dapat mempengaruhi berinteraksi dengan orang lain? Latar belakang budaya seseorang seperti peta jalan yang memandu cara mereka berinteraksi dengan dunia. Peta jalan ini berisi aturan-aturan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari sejak kecil. Jadi, cara seseorang berbicara, bahasa tubuh, dan jarak personal saat berkomunikasi bisa berbeda-beda tergantung budayanya. Misalnya, di beberapa budaya, kontak mata dianggap penting, sementara di budaya lain terlalu banyak kontak mata dianggap tidak sopan. Begitu juga dengan cara menunjukkan penghormatan, seperti menghormati orang yang lebih tua atau menghargai kesetaraan. Cara kita memandang dunia dan orang lain juga dipengaruhi budaya, seperti lebih menghargai individualisme, bukan hal-hal seperti cara makan, berbicara, dan beribadah. Memahami latar belakang budaya seseorang dapat membantu kita berinteraksi dengan mereka dengan lebih efektif dan menghargai kesalahpahaman. Contohnya, jika kita tahu seseorang berasal dari budaya yang menghargai kesopanan, kita bisa menyesuaikan cara kita berkomunikasi agar tidak menyinggung perasaan mereka. Apakah jawabannya sudah membantu, Mbak Anggi? Sangat membantu sekali, terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Suci. Bagaimana cara membangun suasana kelas yang inklusif dan nyaman bagi semua siswa yang memiliki keberagaman karakter? Membangun kelas inklusif butuh usaha dengan mengenali karakter siswa, buat aturan adil, dan ciptakan lingkungan aman. Selain itu, menggunakan metode pembelajaran yang beragam, material inklusif, dan melibatkan orang tua. Guru harus bisa menjadi model dan fasilitator yang mendukung. Dengan komitmen dan usaha bersama, kita bisa menciptakan kelas yang positif bagi semua siswa. Apakah jawabannya sudah membantu, Mbak Suci, atau mungkin kurang? Sudah membantu Mbak Raya, terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifanda. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menyikapi keberagaman karakteristik individu khususnya pada lingkungan masyarakat? Menyikapi keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat memerlukan penerimaan dan penghargaan terhadap keunikan setiap orang. Menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan gaya hidup, serta menghargai kontribusi positif yang diberikan oleh setiap individu. Dengan berlatih empati dan berusaha memahami perspektif orang lain dan menghargai asumsi. Komunikasi yang efektif dengan bersikap terbuka, mendengarkan dengan sesama, dan mencari titik temu juga penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Toleransi dan kerjasama dengan menerima perbedaan, membangun kerjasama, dan menghindari konflik merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Penting juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keberagaman, serta mendidik generasi muda tentang pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif, di mana setiap individu dapat berkembang dan berkontribusi dengan maksimal. Mas Rifanda, apakah jawabannya sudah membantu atau belum? Jawabannya sangat membantu, terima kasih. Sama-sama. Karena sudah banyak yang bertanya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan aktif dalam pembelajaran ini. Pembelajaran ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.